dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, siapa ketua kelasnya? Coba pimpin dulu doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Coba kita cek dulu ya. Aldita Tasya Astuti, Hadir Bu. Dita Junior Armadi, Hadir Bu. Melinia Ramadhani, Hadir Bu. Munawaro Tampi. Sakit Bu. Sakit, suratnya ada? Enggak ada Bu. Enggak ada Bu. Ada, nanti suruh dia menghubungi Ibu ya. Iya Bu. Baik. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab pelajaran baru. Pertama-tama Ibu mau nanya nih, pernah tidak kalian dulu ketika TK atau SD atau menonton televisi seperti kalian melihat permainan jungkat-jungkit? Pernah Bu. Pernah ya? Dita pernah main jungkat-jungkit? Pernah Bu. Kira-kira gimana tuh cara mainnya Dita main jungkat-jungkit? Dua orang Bu, harus dua orang. Harus dua orang ya. Kalau satu orang tidak akan naik salah satunya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Pernah nggak kalian mendengar kata pesawat sederhana? Tidak ya? Pernah kayaknya Bu. Nggak pernah. Kalau pesawat aja pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, tapi pesawat sederhana yang kita maksudkan itu bukan pesawat yang besar yang sering kita lihat terbang di atas angin. Jadi pesawat sederhana itulah yang akan kita bahas hari ini. Apa sih itu pesawat sederhana? Kenapa jungkat-jungkit itu disebut pesawat sederhana? Disebut salah satu penerapan pesawat sederhana. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Kira-kira pasti kalian sudah pernah menggunting kertas menggunakan gunting? Pernah nggak kalian membagi kertas itu menggunakan penggaris? Pernah juga Bu. Nah, mana yang lebih mudah kita membagi kertas itu menggunakan gunting atau menggunakan penggaris? Gunting. Menggunakan gunting ya, karena kan kita tinggal potong aja jadi dua. Nah, gunting itu ternyata juga merupakan pesawat sederhana. Kira-kira ada nggak yang tahu nih apa sih pesawat sederhana itu? Mungkin mempermudah. Mempermudah. Itu bentuknya apa saja? Jungkat-jungkit, Gunting. gunting. Lalu kira-kira apa lagi? Gerobak. Kuku. Nah itu salah satu bentuk benda-benda yang mempermudah kita. Berarti pesawat sederhana itu adalah benda-benda atau alat-alat yang mempermudah kita ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang Ibu mau nanya lagi, kalian kalau mengambil benda yang ada di atas, kalau kalian di perpustakaan atau di rumah, ketika mau mengambil bola lampu di atas rumah itu kan menggunakan apa? Tangga Bu. Menggunakan tangga. Tangganya itu bentuknya lurus, vertikal ke atas. Bentuknya lurus seperti ini atau dia miring seperti ini. Ini tangga. Yang gambar kedua Bu. Yang ini ya. Iya. Ini kita baru bisa naik ke atas dan mengambil bola. Nah itulah bidang miring juga mempermudah kita. Selain itu apa lagi kira-kira? Apalagi kegiatan di rumah yang kalian harus miring nih baru bisa dilakukan. Harus tadi tangga harus bentuknya miring. Selain itu apa lagi? Naikkan sepeda Bu. Nah, menaikkan sepeda ke atas rumah ya dari jalan itu harus kita gunakan papan atau kita gunakan sesuatu agar ban sepeda kita bisa naik ke atas garasi rumah kita. Nah, baiklah, berarti hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan menyelidiki apa sih itu pesawat sederhana, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga nanti kita akan berdiskusi, Ibu ada LKPD, kalian diskusikan bersama kelompoknya apa saja penerapan dari pesawat sederhana setelah kita belajar nanti di kehidupan sehari-hari yang tadi
tadinya kita sudah lakukan, cuman kalian tidak sadar itu adalah penerapan pesawat sederhana. Nah, silakan buka bukunya, buka buku paketnya. Di sini Ibu juga ada LKPD. Ini lihat nanti di situnya sudah ada anggota kelompoknya masing-masing. Silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Kita akan mulai. Ibu akan memberikan materi pembelajaran kita ini. Baik. Hari ini pertama-tama Ibu akan bahas tentang tuas. Apakah kalian pernah dengar kata tuas atau pengungkit? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kita akan membahas pesawat sederhana. Jadi dari yang kita bahas sebelumnya, topik dan penerapannya tadi, kita bisa simpulkan bahwa pesawat sederhana adalah benda-benda atau alat-alat yang kita gunakan untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Nah itu ya, tapi nanti akan kita diskusikan benar atau tidak dia mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Jadi pesawat sederhana ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu kita kenal dengan tuas atau pengungkit. Yang kedua itu bidang miring. Bidang miring ini contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga itu ada katrol. Dan yang keempat ada roda berporos. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah tuas. Tuas itu kita gunakan ketika kita ingin memindahkan benda yang berat atau kita mau mengangkat benda yang berat. Tuas ini kita bagi menjadi tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan juga tuas golongan ketiga. Contohnya ketika tadi kita membahas tentang jungkat-jungkit. Nih, misalnya ini kita gambarkan jungkat-jungkit. Di sini titik tumpunya. Nah, di sini ada Dita Junia nih di sini. Pasti kita butuh satu orang lagi sebelah sini untuk mengangkat Dita Junia ini ke atas agar bisa bermain jungkat-jungkitnya kan. Berarti harus ada orang juga yang duduk di sini. Nah, karena ini kita sebut dengan titik tumpu. Jarak dari titik tumpu ke beban yang Dita ini disebut dengan lengan beban. Nah, jarak dari titik tumpu ke orang yang satunya atau gaya yang akan kita berikan agar beban kita tadi naik itu disebut dengan lengan kuasa. Nah, beban kita tadi ataupun apapun ya, box, makanan yang berat atau ketika kita main jungkat-jungkit. Nah, di sini itu ada gaya ke bawah yang kita sebut dengan titik beban. Atau ini kan titik beban kita kan. Nah, titik beban ini punya gaya beban atau beratnya yang ke bawah. Nah, itu yang mau kita angkat ke atas kan. Di sini ada gaya beban. Nah, kalau ada gaya beban berarti di sini kita punya gaya kuasa. Di sini kalau kita memain jungkat-jungkit itu kan harus 2 orang agar jungkat-jungkitnya bergerak. Kalau tidak dia akan tetap di bawah, ya kan? Jadi tuas satu pengungkit itu ada 3. Kita bagi 3 golongan. Ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Bedanya apa, Bu? Bedanya hanyalah di titik-titiknya. Jadi kita sebut dia tuas golongan 1, yaitu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, ya kan? Nah, kalau tuas golongan 2 itu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi titik bebannya tadi berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau golongan ketiga itu titik kuasanya yang berada di antara titik tumpu dan titik beban.
Jadi itu yang membedakan. Nah, selanjutnya kita juga ada bidang miring. Contohnya juga sangat banyak. Ketika kita ingin mengambil bola di atas loteng kita menggunakan tangga, dan juga ketika kita mau menaikkan motor ke atas rumah, kita gunakan papan agar mudah naiknya, ya kan? Kalau kita angkat sepeda kita berat, ya kan? Berat. Nah, selanjutnya kita juga di sini yang jenis ketiga itu ada katrol. Katrol itu ada katrol tetap, ada katrol tunggal yang bergerak, dan juga ada katrol majemuk. Kalian di rumah ada tidak yang masih menggunakan sumur di rumahnya? Masih ada. Masih ya? Nah, bagaimana cara kalian mengambil air di dalam sumur itu agar kita bisa pakai airnya? Pakai timba, Bu. Pakai timba. Pernah nggak kalian lihat di timba itu di bagian atasnya itu ada sesuatu yang bulat untuk talinya bergerak mengambil air di bawah? Apakah pernah kalian perhatikan? Nah, ini disebut dengan katrol. Nah, katrol itu adalah salah satunya kita gunakan ketika mengambil air di sumur. Nah, dan yang terakhir itu ada roda berporos. Jadi, Ibu mau kalian sudah Ibu berikan LKPD tadi kan? Silakan diskusikan apa saja penerapannya dari keempat jenis itu, apa saja penerapan dari pesawat sederhana itu di kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau kalian duduk berkelompok. Udah, Bu. Udah ya, Ibu juga udah kasih LKPD-nya. Nah, kita akan coba melakukan klasifikasi penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pernah kalian lakukan saja. Tadi Ibu udah jelaskan tuas atau pengungkit, ada golongan 1, 2, 3, dan juga bidang miring, ada katrol. Contohnya katrol itu ketika kita menggunakan sumur, kita mau ambil airnya dari bawah, kita pakai katrol. Dan juga ada roda berporos. Silakan di situ Ibu sudah buat ada 4 kolom. Silakan diskusikan bersama teman-temannya apa saja penerapan di rumah yang biasa kalian lakukan. Jadi ada 4 kolom, kalian diskusikan. Ibu mau nanti setiap kelompok mempresentasikan. Jadi silakan kerjakan, yang bingung-bingung nanti tanya ke Ibu ya. Oke. Diskusi, yuk mulai. Yang dua sama ini. Apa aja tadi? Tuas kan ada banyak. Kira-kira kalian pernah melakukan apa di rumah Bidang miring, Pak. yang melakukan penerapan itu? Oke, baiklah. Waktunya udah habis. Ibu mau tiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, yang kelompok lain silakan dengarkan, dan nanti kalau ada keliru kita coba perbaiki bersama-sama ya. Silakan ya. Dari kelompok kami, kelompok 1, untuk tuas pengungkit penerapannya itu yang pertama gunting, terus cepit kuku, yang ketiga kami buat itu linggis, yang terakhir itu palu. Yang untuk yang kedua bidang miring. Di bidang miring ini kami buat yang pertama itu ada tangga, terus ada pisau, ada kapak, dan ada baut. Dan untuk yang katrolnya, yang pertama itu timba sumur, terus yang kedua katrol pada pemutar pancing. Ya itu aja, kami cuma buat 2. Yang keempat itu roda berporos. Roda berporos itu kami buat yang pertama itu gerobak, terus ada sepeda, terus ada mobil sama gerindra. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2 lagi ya. Kelompok 3. Baiklah, sekarang kita tadi sudah berdiskusi
dan Ibu lihat semuanya juga udah bagus-bagus memberikan hasil diskusinya, tapi tetap yang paling bagus juga ada ya, karena kan kita kalau belajar itu saling memperbaiki juga saling bertukar informasi. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Tadi di awal kita bilang bahwa pesawat sederhana itu adalah benda-benda yang fungsinya untuk memudahkan kita beraktivitas. Setelah kalian diskusikan, setelah kita berdiskusi tadi presentasi, kira-kira benar atau salah kalau pesawat sederhana ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar, Guru. Banyak nggak kegiatan yang ternyata itu adalah penerapan pesawat sederhana, tapi kalian baru sadari oh ini ya Bu Guru ternyata penerapan pesawat sederhana, ya kan? Iya, Ya. betul, Bu. Nah, berarti tadi kesimpulan kita di awal adalah benar bahwa pesawat sederhana itu kita gunakan untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Nah, baiklah. Kita sudah berada di ujung pembelajaran kita nih. Kalian mau kuis atau mau PR aja? PR aja, berarti silakan buka buku paket fisikanya halaman 36 tentang pesawat sederhana. Itu di situ ada kegiatan 1 tentang pesawat sederhana. Nah, Ibu mau nanti itu dikumpulkan minggu depan, kerjakan sendiri-sendiri dan juga jangan mencontek ya kalau bisa ya. Oke, baik, kita tutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Ibu tutup dengan